Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, hibbul aqwiya wa yukrihul mustarafin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda risalah wa balagal amanah wa nasahal ummah wa jahidal fillahi haqqa jihadi. Salatan tuhaffiduna bihal Qur'an wa tufahimuna minhul ayat amma ba'd. Ya ayyuhal viewers rahimakumullah. Ada sebuah gagasan baru yang perlu kita ketahui bersama sebagai kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Gagasan dari Aisyah, yakni Qaryah Thayyibah yang diluncurkan pada tahun 1984 dan membahas tentang Qaryah Thayyibah. Tentu tiap-tiap kita mendapatkan untuk hidup di lingkungan yang damai, sejahtera, aman, nyaman, dan tentu di dalamnya banyak keberkahan dari Allah SWT. Dan oleh itu pula kita mengharapkan untuk hidup di lingkungan yang dimana masyarakatnya saling tolong-menolong, saling peduli, saling memberikan solusi, berlaku adil, berakhlakul karimah, dan tentu di dalamnya masyarakatnya itu saling mengingatkan untuk taqarrub ilallah, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang diharapkan adalah hidup di lingkungan yang tidak hanya nyaman secara fisik atau zahirnya, tapi juga tentram secara spiritualnya. Dan Al-Quran menyebutkan bahwa kondisi masyarakat atau lingkungan yang semacam itu disebut sebagai Qaryah Thayyibah atau desa yang baik, sejahtera, dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah apakah kita bisa dapat mewujudkannya di era ini? Sedangkan kita bisa lihat bersama di mana banyaknya masyarakat yang saling berebut atensi di tengah dunia yang penuh distraksi, pun juga banyak sekali kita dapat di ideologis-ideologis baru tentang individualistis, dan banyak pun kita dapat di masyarakat yang justru jauh dan jatuh dalam kehidupannya yang tidak lagi menerapkan nilai-nilai Islami. Maka inilah kita bahas bersama bagaimana Qaryah Thayyibah, gagasan dari Aisyah itu dalam perspektif Al-Quran dan implementasinya di era ini. Mari kita lihat bersama bagaimana Al-Quran menggambarkan konsep Qaryah Thayyibah, dan yang lebih penting lagi bagaimana kita dapat menerapkannya di era ini. Dan Al-Quran menjelaskan bahwa istilah Qaryah Thayyibah itu disebutkan atau diambil dari Quran surat Saba ayat 15. Walaqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wa shimali kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, dalam ayat tersebut dapat kita ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa dijelaskan Quran surat Saba ayat 15 tersebut mengkisahkan tentang bagaimana kondisi kaum Saba, bahwa kondisi kaum Saba saat itu di tanahnya memiliki sebuah bendungan, dan bendungan tersebut dialiri air yang turun dari hujan, pun juga air yang mengalir dari air di antara dua bukit. Nah, air tersebut atau bendungan tersebut difungsikan dengan baik oleh masyarakat kaum Saba. Nah, masyarakat kaum Saba sangat amat memfungsikan bendungan tersebut dengan baik, dengan tujuan apa? Supaya tanah mereka subur, dan dengan tanah mereka subur mereka dapat mempunyai berhektar-hektar perkebunan. Supaya untuk apa? Supaya dapat memakmurkan, supaya dapat meningkatkan sektor perekonomian mereka. Dan yang lebih penting lagi, mereka tetap menerapkan dalam diri mereka rasa syukur kepada Allah dan selalu taat kepada Allah. Oleh itu, kita dapat mengambil titik poin dari kisah kaum Saba. Apa? Bahwa Qaryah Thayyibah itu adalah hasil sinergitas antara iman, ilmu, dan amal. Kenapa bisa demikian? Why? Because of seorang pribadi, jika dia memiliki iman, sedangkan mereka mendapatkan nikmat ilmu, keilmuan dari Allah SWT, maka dia dapat mempraktikkannya, maka dia dapat merealisasikan
mempraktikkan ilmu tersebut, dapat mengamalkan ilmu tersebut berdasarkan keimanan kepada Allah SWT. Maka apa yang menjadi praktek dia, apa yang jadi realisasi dari ilmu dia berdasarkan iman tersebut, itu menjadikan dia sebagai pribadi yang thayyibah. Dan beberapa pribadi thayyibah, sekumpulan dari pribadi-pribadi thayyibah itu dapat menciptakan sebuah ailah thayyibah, keluarga yang thayyibah. Pun juga dari sekumpulan ailah-ailah yang thayyibah itu dapat mewujudkan sebuah qaryah thayyibah, dan dari qaryah-qaryah thayyibah itu dapat terwujudnya sebuah baldah thayyibah. Sebuah implementasi praktis dari qaryah thayyibah di era ini adalah yang pertama, dengan kita mengupayakan diri kita untuk menjadi pribadi yang thayyibah, maka dapat kita upayakan pula yang pertama untuk menjadikan sebuah ailah yang thayyibah. Karena ailah thayyibah itu sebagai miniatur terbentuknya qaryah thayyibah. Dan qaryah thayyibah itu dimulai dari sebuah rumah yang thayyibah. Selain itu, dengan kita menjadikan atau mengupayakan membentuk sebuah ailah thayyibah, maka kita mengupayakan pula untuk supaya lingkungan kita hidup dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya, yakni menghidupkan masjid dan majelis ilmu di sekitar rumah kita. Seperti kita buat sebagai tempat berbagi ilmu di masjid kita, sebagai tempat untuk berbagi ilmu, berbagi solusi, dan menebarkan energi-energi kebaikan. Pun pula pada sektor ekonomi, dapat kita upayakan pula untuk mengimplementasikan sebuah qaryah thayyibah adalah menggerakkan ekonomi umat yang berbasis syariat, berbasis sesuai dengan syariat Allah SWT. Dan tak lain pula karena kita hidup di era modernisasi dan banyak kita lihat pula sangat pesat sekali teknologi-teknologi, maka dapat kita menjadikan teknologi tersebut sebagai alat dakwah dan menebar kebaikan, seperti menebarkan konten-konten Islami dan edukatif. Maka cita-cita dari sebuah qaryah thayyibah adalah mewujudkan desa yang penduduknya senantiasa aktif dan partisipasi dalam pembangunan desa tersebut, supaya tercapainya desa tersebut sebagai desa yang adil dan makmur, dan tidak lupa pula desa yang diridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana pula cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah adalah supaya dapat terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mungkin itu apa yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah selalu mudahkan dan lancarkan untuk kita semua untuk mengupayakan membentuk sebuah qaryah thayyibah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat albirru man ittaqa hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.